warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Peradip, Bapak Advokat Rofal Brambe MAD. Yang kami hormati Ketua DPW Peradip Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran pengurus, para tamu undangan yang kami hormati, serta para calon advokat Peradip yang akan dilantik pada hari ini. Ketua Umum Peradip Advokat Rofal Brambe MAD membuka sidang terbuka untuk umum pelantikan advokat Peradip Kalimantan Timur. Pelantikan advokat Perkumpulan Advokat Indonesia Peradip dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Juli tahun 2026, saya Advokat Rofal Brambe, Ketua Umum DPP Peradip menyatakan Saya Advokat Rofal Brambe, Ketua Umum DPP Peradip menyatakan sidang terbuka pelantikan advokat Peradip Kalimantan Timur. Pembacaan surat keputusan DPP Peradip tentang pengangkatan advokat oleh Sekretaris DPW Peradip Kalimantan Timur oleh Advokat Ahmad Ali Fahrudi SH. Nama yang disebutkan diharap berdiri. Berdiri dan maju ke depan. Surat keputusan nomor Ket 23.118 garis datar Romawi 4.2026 sampai dengan nomor Ket 23.125 garis datar Romawi 4.2026 tentang pengangkatan advokat. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, mengangkat Abdul Rahim Huta Barat SH, Alberto Cristo Kalundas SH, Ambar Triwahyuni SH, Jessica Dewi Rumana SH, Kaharudin SH, Pratitis Era Rebana Sadu SH, Supiadi SH, Muhammad Rizky Ramadan SH, masing-masing sebagai advokat. 2. Surat keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2026. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, Advokat Rofal Brambe MAD, Ketua Umum, ditandatangani. Selanjutnya, pelantikan advokat Peradip dengan menyatakan ikrar Peradip di hadapan Ketua Umum Peradip dengan penyamatan Panji Peradip dipandu oleh Ketua DPW Peradip Kalimantan Timur oleh Advokat Eko Wulandari SH MAD. Enggak ada kok kitab suci ya. Ambil. Semua pakai kitab suci. Yang pakai toga, pakai toga. Ada PP nggak? Tunggu dulu. Saya ngambil barangkali tapi mana.
ke depan sini, taruh sini, kameramen kiri. Kaki, ya, nah, ke depan. Dari atas ke kiri, tangan kiri yang pegang tangan saya kiri, ya, kiri, tangan kiri, ya, ya, ya. Atau sekden aja, ya, suruh pegang dia. Sudah dikit lagi Pak. Nah, dikit lagi. Itu lagi tidak apa-apa. Kegulung dia. Tenang jangan. Bangki mana bangki? Ini sampai dia. Oh, Nah, dekat sini. Suruh pegang ujungnya. Ini. ya sekarang pengen Ya. ya. Pegang saya Ya. ya. Ujungnya itu. Ujungnya kan. Iya. Nah, Oke. ya. Ya. Mulai. Ya, bagi semua yang akan dilantik, ikuti kata-kata saya dengan lantang. Ikrar Pradin. Ikrar Pradin. 1. 1. Kami akan selalu menjunjung tinggi Kami akan selalu menjunjung tinggi dan membela hak-hak asasi manusia dan membela hak-hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 2. 2. Kami akan selalu memperjuangkan Kami akan selalu memperjuangkan tegaknya kebenaran, tegaknya kebenaran, keadilan dan hukum. keadilan dan hukum. 3. 3. Kami akan selalu memperjuangkan Kami akan selalu memperjuangkan tercapainya demokrasi tercapainya demokrasi serta penyelenggaraan pemerintah serta penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berkeadilan, yang bersih dan berkeadilan, yang bebas dan jujur yang bebas dan jujur berdasarkan Pancasila. berdasarkan Pancasila. 4. 4. Kami akan selalu memperjuangkan Kami akan selalu memperjuangkan agar Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat agar dewan-dewan perwakilan rakyat benar-benar mengabdi benar-benar mengabdi kepada kepentingan rakyat. kepada kepentingan rakyat. 5. 5. Kami berjanji kepada diri sendiri Kami berjanji kepada diri sendiri untuk selalu mentaati untuk selalu mentaati Kode Etik Advokat Indonesia, kode etik advokat Indonesia, membela yang lemah dan miskin, membela yang lemah dan miskin, melawan segala kesewenang-wenangan melawan segala kesewenang-wenangan dan penindasan dalam bentuk dan penindasan dalam bentuk dan cara dan akan selalu terbuka dan cara dan akan selalu terbuka untuk menerima segala kritik untuk menerima segala kritik dan koreksi dari pihak manapun. dan koreksi dari pihak manapun. Terima kasih. Baik, selanjutnya penyematan kartu advokat kepada para peserta pelantikan advokat Pradin Kalimantan Timur oleh Ketua Umum. Nama yang disebutkan diharap maju ke depan untuk menerima kartu Kenapa advokat. saya? Mama aja. Ini ketua umum kebanggaan loh kalau memang. Ya udah, sudah. Jangan lagi hitung semua. Sudah. Tugas. Ayo bisa ikutin Kamera, ya. kamera. Bisa. Siap. Dari sana. Samping Kamu dari sana. kanan saya. Nah, dari sana. Kamu dari sana. Dimulai dari Ya. nama yang disebutkan Abdul Rahim Kuta Barat SH. Sampai ya. Sudah resmi ya. Jangan. Terus, lanjut. Selanjutnya Alberto Cristo Kalundas SH. Selamat sukses selalu ya. Selanjutnya Ambar Tri Wahyuni SH. Ini jadi 900 juta. Selanjutnya Jessica Dewi Rukmana SH. Selamat ya. Banyak rezeki. Selanjutnya Kaharudin SH. Jokowi kita pegang pertama ya. Selanjutnya Pratitus Era Rebana Syahdu SH. Semangat ya, sukses ya. Akhirnya sampai di titik ini. Selanjutnya Supriyadi SH. Wajah lawas orang baru ini. Sukses ya Bang Supriyadi. Selanjutnya Muhammad Rizky Ramadan SH. Bisa
sidang. Oke. Baik, para hadirin dipersilakan duduk kembali. Salam sekalian. Aduh, salam. Semua. Oke. Sukses ya. Sukses ya sayang. Sukses. Ngapain kau dicium? Tahapnya. Sukses. Sukses Bang Supriyadi. Sukses. Baik, selanjutnya orasi Ketua Umum Kadin oleh Advokat Paul Rambe MAD. Itu sudah dibagikan kan? Belum dibagikan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Kepada seluruh terlantik, berdasarkan konstitusi organisasi dan menurut regulasi undang-undang advokat telah kita laksanakan dengan ucapan ikrar Pradin, yang mana ikrar itu yang merupakan suatu pedoman pegangan saudara-saudara sekalian. Pada siang hari ini kita sungguh berbangga hati bahwa anggota Pradin bertambah, khususnya untuk Pradin Jawa Timur yang namanya pengabdian untuk kepada masyarakat bertambah personilnya. Kalimantan Timur. Maaf. Saudara sekalian, dengan pelantikan ini sungguh sangat terharu, di mana keterharuan Ketum Pradin sangat-sangat keadaan kita sekarang ini dalam penegakan hukum kita sudah ketahui bersama sangat mencekam. Di sini perlu kita lakukan tentunya sebagai profesi advokat memberikan pengayoman perlindungan kepada masyarakat dalam penegakan hukum. Jangan sampai gajah masyarakat pula yang kefijak. Ini yang perlu kita waspadai, yang saudara-saudara akan tekunin melakukan pekerjaan tugas-tugas sebagai advokat profesional. Kemudian tidak luput dari pada kepentingan yang baru terlantik ini, insya Allah besok hari Selasa tanggal 28 langsung diambil sumpahnya untuk sempurnanya menjadi advokat. Itu adalah mandatori Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Nah, oleh karenanya nanti bila kelak saudara mulai esok hari diambil sumpahnya pada Pengadilan Tinggi Samarinda di Kalimantan Timur, maka saudara hari Kamisnya sudah bisa berpraktek langsung. Tentunya demikian menurut aturan-aturannya. Selain daripada itu juga mungkin nanti kita akan berdalam lebih jauh pada Kerwi Pradin Kalimantan Timur 2026 ini tentang profesi advokat ini. Juga sangat berbahagia bagi kalian, bukan lagi bagi Pradin, tapi bagi kalian yang mana pada saat ini sedang benjang-benjingnya, sedang persiapan untuk
merancang RUU Advokat merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang mana perubahan ini signifikan yang sangat sulit tentunya nanti kelak menjadi advokat. Kalau saya lihat dari draft-draft yang diajukan beberapa organisasi advokat, mau jadi advokat itu melebihi persyaratannya untuk menjadi pejabat negara, melebihi. Tapi mudah-mudahan hal-hal yang demikian itu tidak disetujui oleh anggota Dewan yang terhormat Komisi 3 nanti kelak. Yang mana untuk menjadi advokat itu luar biasa, sampai sedalam-dalamnya pun harus memenuhi persyaratan. Maka oleh karena itu pada siang hari ini sungguh berbangga hatilah kalian bahwa kalian sudah menjadi advokat teradil tentunya dalam hal ini. Nanti pada rapat kerja wilayah nanti itu juga kita akan perdalam lebih jauh tentang RUU Advokat dimaksud. Karena di situ bukannya menentukan ingin membangun profesi advokat ini bagaimana ke depan menata sebagai pendekar hukum, tapi justru pada hakikinya, pada pokoknya undang-undang RUU Advokat itu kembali lagi jilid 2 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, oleh karenanya kepada yang terlantik tentu ingin menjalankan profesi ini berhasil guna. Kita punya moto di Pradin ini, ada doktrin, ada ikrar, dan sebagainya itu sebagai pedoman melaksanakan menjalankan profesi ini ke depan. Tentunya dalam hal ini agar supaya tidak terjadi penyesatan, agar supaya tidak terjadi penyimpangan, dan ingin meraih secepat mungkin keberhasilan melalui moto, doktrin, dan ikrar Pradin itu berpegang teguh kepadanya, insya Allah kalian akan mendapat suatu keberhasilan yang dibilang tentunya tidak terlalu lama. Di Pradin ada target 4 periode. Periode pertama 6 bulan pertama istilahnya harus ada peningkatan, perubahan hidupnya. 6 bulan kedua, periode kedua sudah harus lebih maju. Demikian juga ketiga dan keempat. Yang sedianya jalan kaki kalau sudah 2 tahun ke depan tentu advokat itu sudah harus punya mobil kendaraan roda 4 tentunya. Ini yang selalu kita jalankan, yang saya bimbing Profesor advokat di Pradin ini sejak 20 tahun yang lalu selaku ketua umum Pradin, dan sudah banyak berhasil. Tolong jangan itu disimpangi. Juga jangan menjadi advokat sontoloyo. Ini yang sering terjadi. Advokat sontoloyo itu ikut-ikutan, sudah tahu yang salah diikut pula yang salah, sudah tahu yang bikin pun dalam suatu konsep surat ataupun surat gugat dan lain sebagainya, tahu salah masih ikutin juga, itu namanya sontoloyo. Tapi alhamdulillah kita di Pradin lengkap seluruhnya. Tentu di sini saya anjurkan dan saya minta kepada kalian semuanya terlantik agar memiliki buku selengkap-lengkapnya yang telah disediakan oleh DPP Pradin. Tinggal pesan bukunya, saudara bisa belajar. Juga saya tekankan jangan bersandarkan semua kepada dunia maya ataupun medsos yang kita kenal dengan googling, Wikipedia dan sebagainya. Itu belum tentu semua ada mengandung kebenaran, tapi sebagai referensi menambah wawasan iya. Yang sudah pasti tidak ada kekeliruan adalah pada buku, karena ilmu itu adanya pada buku. Jadi kalau saudara sekalian nanti miskin buku, ya tentu miskin ilmu. Bagaimana saudara ingin mau menjalankan profesi advokat ini berhasil? Karena di dalam moto Pradin itu ada dikenal beberapa hal yang harus ditekankan. Tentang modal utama adalah nama. Bagaimana kalian menjaga nama? Nanti di buku itu ada.
Kemudian kemajuan advokat itu adalah kejujuran. Kejujuran itu punya batasan, punya ketentuan, punya kriteria. Kejujuran dalam hal apa? Dalam hal menjalankan profesi advokat ini. Contoh, undang-undang mensyaratkan agar supaya advokat menjaga kerahasiaan kliennya, kita jujur. Tapi di sisi lain memaksa kita harus membuka kerahasiaan klien kita sendiri. Contoh ibaratnya intelijen maupun penyelidik ataupun penyidik. Ini yang harus kita pertahankan. Bagaimana kejujuran itu? Kemudian keberhasilan advokat adalah pengabdian. Ini yang sering terjadi. Di sini yang banyak advokat mungkin jumlahnya sekarang di Republik ini sudah hampir 200.000, bahkan 300 ribuan. Sudah tak terhitung lagi sekarang berapa jumlah advokat. Tapi boleh dikatakan justru menambah pengangguran dari jumlah tadi itu. Tidak mampu mempertahankan profesinya. Kenapa? Karena kehidupan ini dituntut dalam suatu tentang ekonomi. Kalau ekonominya tidak mampu lagi mempertahankan profesi ini, mau kembali mungkin kembali lagi dia pada profesinya semula. Apakah dia tukang ojek ataupun kulit pabrik dan sebagainya. Kenapa? Karena di sini yang mereka tidak mengetahui, dan ini saya tekankan kepada terlantik tadi ini 8 orang, harus ada pengabdian. Dan pengabdian inilah sahamnya seorang advokat kalau di perusahaan. Perusahaan itu saham. Kalau di profesi ini pengabdian. Seberapa banyakkah pengabdianmu, maka sebanyak itu pula lah kau akan mendapat hasil. Tentu dalam hal ini beda. Perusahaan tambang ibaratnya mental perusahaan tambang habis bulan dapat gaji. Tapi kalau di profesi advokat ini bukan demikian, tapi pengabdian. Mengabdi sebulan, 2 bulan, 3 bulan belum tentu mendapat rezeki. Tapi kamu pasti dapat. Pasti, itu bukan kata saya, kata kitab suci, ajaran manapun itu. Setiap berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Terkhusus yang muslim, yang Al-Quran Karim pun disebutkan di situ. Senantiasa kau berbuat baik, kau akan mendapat balasan ganjaran lebih besar daripada kebaikan. Itu Al-Quran Karim. Kemudian kerapian administrasi advokat awal kemajuan. Tentu mulai hari ini semua lembar kertas apapun, termasuk nanti makalah-makalah karena ini disimpan baik-baik. Di sini pedoman, dan itulah orang pintar, itulah namanya orang cerdas. Orang mengatakan bahwa Ketua Peradilan itu cerdas, pintar, enggak, saya bantah itu. Tapi saya orangnya rapi. Kalau kalian suatu ketika nanti ada waktu di Jakarta, ke DPP Peradilan maupun ke rumah saya tunjukkan. Saya praktek advokat itu sejak tahun 1978. Kalian pertanyakan perkara tahun 78 ada nggak parameter? Pasti ada, saya tunjukkan. Karena sudah saya jadikan buku. Semua saya bukukan. Dan itu nanti akan saya wariskan kepada anak cucu saya. Karena di situ ilmu. Nah, oleh karena itu di sini dituntut kepada seorang advokat adalah kerapihan. Kemudian kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas, makanya saya katakan kalau sudah rapi tentu dirapihkan. Tidak hanya cukup dijadi buku, tapi harus dijaga bukunya, harus dirapihkan. Demikian juga cara berpakaian, kerapihan. Kami yang di depan ini cukup rapi-rapi, kalian lihat. Ini kerapihan namanya. Tidak mungkin lagi, tidak pantas lagi kalian nanti setelah menjadi advokat sembarangan berpakaian. Bukan orang lain menghargai dirimu, tapi dirimu sendirilah menghargaimu. Hargailah dirimu seorang advokat. Ini yang sering terjadi, yang saya lihat kendala di lapangan pada saat ini. Seorang advokat senior lagi berpakaian celana jeans ke pengadilan. Sungguh memalukan. Tidak dihormati profesinya pada dirinya maupun pengadilan. Ini salah satu kerapihan. Tolong diperhatikan itu.
Nanti mungkin lebih dalam kita akan saya jelaskan di rapat kerja kita nanti lebih dalam lagi ini terhadap profesi advokat yang kalian jalani ke depan. Saya kira demikian dulu kata sambutan saya. Mungkin Bapak Ketua DPW mau menyampaikan sepatah kata dua kata. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang kami muliakan Bapak Ketua Umum kita, Bapak Advokat Kopal Mawli, yang saya hormati Ibu kita, yang kita angkat, kita panggil Bunda Pradin, yang saya hormati Sekretaris DPW yang selama ini selalu mendampingi rekan-rekan advokat maupun para legal yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada hari ini, baik itu yang baru dilantik maupun yang rekan-rekan yang sudah senior. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang berkuasa, hari ini kita selesai melaksanakan pelantikan sebagai advokat. Jadi pada hari ini mungkin saya singkat saja. Sangat terkejut ya, sangat terharu bahwa saya pun jujur Pak Ketum, moto ini baru saya dengar juga, ya. Ini keren banget. Tapi ada beberapa yang mungkin bisa jadi renungan kita bersama. Tentu saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari rekan-rekan sekalian, terutama yang sudah senior, tapi ini saya lebih berfokus kepada rekan-rekan yang baru dilantik. Ya, di sini di moto ini kita ditekankan untuk selalu jujur dan penuh pengabdian. Jadi pengabdian ini tentu tidak bisa kita wujudkan jika kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak memiliki skill. Maka tadi sudah disampaikan, skill itu bisa kita upgrade dengan buku-buku yang dimiliki oleh Pradin. Itu kalau bisa harus segera dimiliki semuanya, karena ini penting buat meningkatkan skill kita, kemampuan kita, agar kita menjadi advokat yang profesional. Kemudian tidak kalah pentingnya juga tadi ditekankan di moto itu adalah kejujuran. Apa gunanya kemampuan skill kita ini nanti? Kita jadi orang hebat, kita jadi orang pintar, tapi kalau kita tidak jujur, kita tidak dipercaya orang, kita tidak memiliki trust. Kita pintar tapi orang tidak percaya, tidak trust sama kita, nggak kepakai kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita jadi orang baik, kita terpercaya, kita orang trust sama kita, tapi kita tidak punya kemampuan, tidak punya skill dalam ilmu hukum maupun advokat, kita tidak profesional, tidak punya kemampuan skill yang memadai seperti yang diharapkan oleh ketua umum kita, itu nggak kepake juga. Jadi semuanya saling berkaitan. Jadi kita berteman baik aja kita nih. Kalau hanya kita terpercaya tapi tidak punya kemampuan, jadi kawan baik aja. Nggak perlu jadi konsultan hukum, tidak perlu jadi PH kita gitu. Jadi klien itu berteman aja sama kita kalau kita tidak punya kemampuan. Jadi penting sekali saya tekankan kepada kawan, ditebus bukunya karena itu diri kita sendiri. Untuk kita, untuk kemajuan kita, seperti yang di dalam moto tadi, kedepannya diharapkan kita betul-betul mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan pada kita. Tadi disampaikan bertanggung jawab pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanggung jawab kepada Pradin, bertanggung jawab kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanggung jawab kepada agama, ya, bertanggung jawab kepada perikemanusiaan, karena kita tahu hukum di Indonesia saat ini tadi sudah sampai Pak Ketum sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami apa istilahnya begitu ya? Carut marut hukum. Nah, ini peran kita, ini membantu kita untuk melindungi rakyat Indonesia, melindungi rakyat di sekitar kita yang termarginalkan, melindungi kemanusiaan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa di hati kita masing-masing ke depannya agar terus berjuang, berikhtiar agar kita menjadi
betul-betul menjadi memegang amanah bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh keluarga kita juga, itu menjadi kebanggaan buat seluruh keluarga. Dan akhir kalam mungkin dari kami harapannya cukup sekian saja, dan nanti pasca kegiatan ini kita akan dilanjutkan dengan rakerwil ya, rapat kerja wilayah, dan nanti akan banyak hal yang akan disampaikan oleh ketua kita. Mari kita sama-sama menyimaknya agar kita bisa meningkatkan ilmu kita, dan jangan segan-segan untuk bertanya. Kalau kita mumpung ada beliau, ya ilmunya kita gali, kita kulas habis-habis. Mungkin dari itu saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum dan DPW Peradin. Selanjutnya menyanyikan himne Peradin. Para hadirin diharap berdiri semua. Baik, para hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, Ketua Umum Peradin Advokat Dr. Tambe MAD menutup sidang pelantikan Advokat Peradin Kalimantan Timur. Dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Juli tahun 2026, saya Advokat Rafaul Rambe, Ketua Umum DPP Peradin, menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Peradin Kalimantan Timur. Ditutup. Maaf, ditutup kan? Ditutup. 1, 2. Baik, terima kasih Ketua Umum. Ketua Umum dan pengurus DPP Peradin meninggal
lagu Padamu Negara. Para hadirin semua diharap berdiri. Udah, musik. Baik, selanjutnya acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Peserta dari belakang semua, ambil depan. Bisa kan? Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan kami duduk. Kelihatan? Kamera. Geser dulu dah. Ya, agak ke sini. Ya. Oh, yang belakang. Ya, yang belakang. Oke. Senyum dulu lah. Bangunnya Kamera sih. belakang sini. Lepaskan Udah. ujung situ. Betul, lepaskan dia. Biar pas. Nggak miring. Udah. Kamera sih. 1, 2, 3. Selanjutnya. Nanti sebentar, setiap Pradin sebentar 3 kali ya. Siap. Iya. 1, 2, 3. Pradin! Jaya! 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 Pradin! Jaya! 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 Pradin! Jaya! 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 Oke. Selamat, Udah. Mana? Peserta satu-satu. Baik, terima kasih.